Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-22, 23 dan 24 dari surah Yusuf. 3 ayat dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Apabila sebelum ini diterangkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang dibuang oleh abang-abangnya ke dasar sumur, kemudian diambil oleh para musafir dan dibawa ke negeri Mesir, kemudian dijual kepada penguasa di negeri Mesir. Maka beradalah Nabi Yusuf alaihi salam di istana di negeri Mesir. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang berlaku di dalam istana. Yaitu ketika Nabi Yusuf sudah berada di istana, apakah Nabi Yusuf menjalani hidup dengan senang, dengan mudah, dengan tenang, dengan bahagia, dengan tidak ada ujian apa-apa di dalam istana. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Yusuf menjalani ujian yang sangat berat sekali di dalam istana. Padahal di dalam istana makanan tersedia. Makan apa saja yang Nabi Yusuf suka, bermacam-macam jenis makanan, juga minuman, pakaian disediakan, tempat tinggal penuh dengan kenyamanan. Namun rupanya ada lagi ujian selain dari ujian apa-apa yang kita sukai. Rupanya ada juga ujian yang lain pula bentuknya, yaitu godaan dari istri penguasa itu sendiri, yaitu godaan dari istri Raja Mesir, yang setengah riwayat di dalam tafsir menyebutkan bahwasanya istri raja itu bernama Zulaikha. Nah, yang berlaku adalah Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh Zulaikha di dalam istana. Nabi Yusuf alaihi salam dibawa ke suatu ruangan, kemudian ruangan itu pun ditutup. Pintu-pintunya di dalam riwayat tafsir disebutkan bahwasanya jumlahnya ada 7, dan ketujuh pintu itu ditutup oleh Zulaikha. Dan Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam supaya bersedia untuk melakukan perbuatan yang tercela dengannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda kekuasaannya kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf tidak memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan yang tercela dengan Zulaikha.
Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji, dari perbuatan yang tercela, yaitu perzinahan yang biasa berlaku antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam dijauhkan dari perbuatan yang tercela itu karena bekal keimanan yang ada dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam. Keinginan untuk melakukan datang dari Zulaikha, tidak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, nanti di ayat yang berikutnya, insyaAllah di pertemuan yang akan datang pula, apa yang berlaku ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar atau lari dari kamar tersebut, padahal kamar itu terkunci. Nah, ini akan disampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Di sini hanya ingin membahaskan lebih khusus tentang Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri penguasa Mesir atau istri Raja Mesir, yaitu ketika Nabi Yusuf di dalam kamar, kemudian semua pintu-pintunya dikunci. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf memohon keselamatan dari Allah, memohon perlindungan dari Allah. Perbuatan baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Nabi Yusuf berbuat baik, yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Allah pula membalasnya dengan memberikan perlindungan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setiap orang yang berbuat baik akan diberi balasan kebaikan. Dahulu Nabi Yusuf berbuat baik, Allah berikan balasan kebaikan kepadanya. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, menjadi pelajaran bagi baginda bahwasanya apabila baginda berbuat baik pula akan mendapatkan balasan kebaikan. Nah, sekarang ketika kita mempelajari ayat ini, andaikan kita juga berbuat baik, maka kita pun juga akan mendapatkan balasan kebaikan. Jangan sekali-kali berbuat jahat, berbuat yang buruk, yang tercela, karena balasannya pun juga buruk. Nah, setiap yang berbuat baik mendapatkan balasan kebaikan, setiap yang berbuat buruk akan mendapatkan balasannya pula, yaitu berupa hukuman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Begitu juga siapa yang berbuat buruk sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Nabi Yusuf alaihissalam berbuat baik, mendapatkan balasan kebaikan, yaitu terselamat dari godaan istri raja yang berkeinginan buruk, yaitu berkeinginan Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang tercela dengannya. Inilah muqaddimah, yaitu sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, namun kita akan membaca ketika ayat ini terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkannya supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Allah berfirman, walamma, dan ketika atau tatkala, balagha, telah sampai, telah balik, telah sampai. Yang telah sampai siapa? Nabi Yusuf alaihi salam, asyuddahu, masa dewasanya, yaitu kekuatan Nabi Yusuf
alaihi salam, baik kekuatan badan ataupun kekuatan fikiran. Maka ada yang menerjemahkan dengan dewasa. Apabila Nabi Yusuf sudah cukup dewasa, atainahu, kami memberikan kepadanya, kami Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, kepada Yusuf, hikmah, wa ilma, dan ilmu. Wa kadzalika, dan demikianlah, najzi, kami memberikan balasan al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ketika telah cukup dewasa, Nabi Yusuf, Allah memberikan kepadanya hikmah dan ilmu, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat berikutnya, warawadathu, dan menggoda Nabi Yusuf. Siapa yang menggodanya? Allati, yaitu wanita yang huwa fi baitiha, wanita yang dia, Nabi Yusuf itu di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya siapa? Di dalam rumah wanita itu siapa? Rumah wanita itu adalah istana, yaitu wanita itu bersama dengan suaminya raja, yaitu yang telah membeli Nabi Yusuf sebelum ini, kemudian berpesan kepada istrinya, wahai istriku, perhatikan anak ini dengan baik, beri tempat yang baik untuknya. Mudah-mudahan anak ini akan mendatangkan manfaat bagi kita, atau kita akan menjadikan anak ini sebagai anak angkat kita. Ini ayat sebelum ini. An nafsihi, terhadap dirinya, maknanya wanita itu menundukkan Yusuf kepada dirinya, yaitu meminta atau memerintahkan Yusuf untuk patuh kepadanya. Wa ghallaqat, dan wanita itu menutup atau mengunci al-abwab, pintu-pintu. Wa qalat, dan berkata, ini perkataan wanita itu isinya adalah perintah, karena wanita itu penguasa di rumah itu. Hai talak, datanglah ke sini wahai Yusuf. Qala, Nabi Yusuf menjawab, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya dia, Rabbi, tuanku. Tapi nanti kita akan tertafsirkan juga, yaitu Tuhanku. Jadi ada tuanku berarti majikan, raja. Tuhanku berarti Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya disebutkan dalam tafsir. Sesungguhnya dia, tuanku atau Tuhanku, ahsana, yang telah berbuat baik, mathwai, dengan memberikan tempat kediaman kepadaku. Siapa yang dimasukkan? Raja boleh, kemudian Allah pun juga boleh. Seperti apa tafsirannya nanti kita akan sebut. Innahu, sesungguhnya, la yuflihu, tidak akan beruntung, adz-dzalimun, orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Nanti kita akan terangkan. Di sini di penghujung ayat disebutkan orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Dan wanita yang dia, Nabi Yusuf, berada di dalam rumahnya menggoda Nabi Yusuf, yaitu dengan menundukkan Nabi Yusuf kepadanya, dan dia mengunci pintu-pintu, dan dia berkata, marilah ke sini wahai Yusuf. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tuanku telah memberikan tempat yang baik kepadaku. Karena kata maswa itu kediaman, tempat kediaman yang baik kepadaku, telah berbuat baik kepadaku. Boleh juga langsung saja. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Ayat berikutnya, walaqad, dan sesungguhnya, hammat, telah berkehendak, telah berkeinginan atau telah bermaksud. Siapa? Hammat, ada ta di situ, ta ta'nits, yaitu wanita itu.
yaitu Zulaikha, telah berkehendak atau bermaksud bihi, dengannya, yaitu bermaksud untuk melakukan perbuatan yang tercela dengannya, dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Wa, dan hamma bermaksud biha, Nabi Yusuf bermaksud dengannya, laula seandainya. Jangan berhenti sampai di situ, tapi sambung ya. Dan Nabi Yusuf bermaksud dengannya seandainya ar-ra'a burhana rabbih, kalau tidak melihat tanda kekuasaan Tuhannya. Karena melihat tanda kekuasaan Allah, maka Nabi Yusuf tak ada bermaksud. Jadi jangan diputus ya. Kalau diputus nanti kita akan memahami negatif terhadap Nabi Yusuf. Tapi kalau kita menyambungnya langsung, bagus sekali apabila, karena dalam tafsir ada disebutkan at-taqdim wa ta'khir, ada yang dimajukan ke depan, ada yang dimundurkan ke belakang. Maka kalau kita mau menyusun ayatnya, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda kekuasaan Tuhannya, niscaya akan berkehendak pula. Padahal Nabi Yusuf tidak ada berkehendak apa-apa. Yang berkehendak siapa? Yang berkehendak adalah wanita itu. Kadzalika, demikianlah, linasrifa, agar kami memalingkan anhu, daripada Yusuf, asu, perbuatan jahat, wal fahsya, dan perbuatan keji. Demikianlah kami memalingkan dari Yusuf. Bermakna tak ada Nabi Yusuf berkeinginan untuk melakukan kejahatan, karena Allah telah memalingkannya dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Innahu, sesungguhnya dia Nabi Yusuf, min ibadina, dari hamba-hamba kami, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Bermakna yang dipilih oleh Allah untuk diberikan keikhlasan, sehingga dengan keikhlasan yang ada di hati tak ada berkeinginan untuk melakukan kejahatan. Dan sesungguhnya wanita itu bermaksud untuk melakukan perbuatan yang tercela dengannya, dengan Nabi Yusuf. Dan seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda kekuasaan Tuhannya, niscaya akan bermaksud pula untuk melakukan perbuatan itu dengannya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya perbuatan buruk dan keji. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk ke dalam golongan hamba-hamba kami yang terpilih, yang telah diberi keikhlasan, dipilih oleh Allah untuk diberi keikhlasan, sehingga dengan bekal keikhlasan itu tidak ada keinginan untuk melakukan kejahatan. Karena para nabi, para rasul adalah hamba-hamba yang dipelihara, dijaga, maksum, dijaga, dipelihara dari melakukan keburukan, kejahatan. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini lebih khusus menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah berada di istana. Kemudian di dalam istana Nabi Yusuf juga menjalani ujian. Ujian itu yaitu ujian ketika istri raja berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang tercela dengannya. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam sudah sampai ke usia dewasa. Nah, ada di antara ulama tafsir menyebutkan Nabi Yusuf telah diberikan kenabian. Ada yang menafsirkan hikmah itu kenabian. Dan telah diberi ilmu yang banyak, kenabian diberi, ilmu yang banyak diberi. Tak akan mungkinlah seorang yang telah diberi kenabian dan telah memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala akan melakukan kejahatan. Nah, berlaku ujian ke atas diri Nabi Yusuf, yaitu istri raja yang mengasuh, memperhatikan, menjaga Nabi Yusuf alaihissalam mulai dari kecil. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf ketika sampai di istana itu berumur 12 tahun, masih kecil. Kemudian ini berlaku di antara ulama tafsir, ada yang mengatakan antara
umur Nabi Yusuf antara 30 sampai 40 tahun. Banyak pendapatnya, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 28. Tapi kebanyakannya adalah di antara 30 sampai 40 tahun berlaku kejadian ini. Nah, kejadian ini adalah ujian bagi Nabi Yusuf alaihi salam, karena yang berkeinginan itu bukan wanita biasa. Yang berkeinginan itu adalah istri raja, yang titahnya, perintahnya mesti dipatuhi, mesti dilaksanakan. Namun ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala daripada patuh kepada selainnya, selain Allah, yang akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf memilih untuk mencari, mengejar redha Allah Subhanahu wa taala meskipun istri raja akan murka sekalipun. Jadi orang yang beriman tidak akan mengalahkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin menyampaikan keinginan manusia. Tidak. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dalam ketaatan-ketaatan yang dikerjakan, akan menjadikan redha Allah itu di atas segala-galanya. Tujuan yang paling utama adalah mengejar redha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha nafsi, tidak untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu, tidak juga untuk menyampaikan keinginan manusia yang lainnya apabila akan menghalang untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah kejadian di istana, yaitu godaan istri raja terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat dengan harapan kita lebih dekat dengan kandungan ayat, dan mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya di dalam kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, termasuk kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ibrah, ia adalah pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pemahaman. Maka kita berharap Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang kisah yang ada dalam Al-Quran yang sedang kita pelajari ini, kisah Nabi Yusuf, sehingga kisah itu akan menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hidup ini. Karena banyak juga laki-laki pada hari ini berguguran dalam godaan wanita. Nah, berguguran maknanya tak mampu digoda oleh wanita. Tapi yang lebih malang lagi, laki-laki itu pula yang menggoda wanita itu. Nah, tapi dalam kejadian yang berlaku pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, bukan Nabi Yusuf yang menggoda wanita, tidak. Wanita itu yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu adalah ujian. Dan tidak kalah beratnya ujian itu berbanding dengan ujian-ujian yang lain. Ada orang yang diuji dengan harta benda, ada orang yang diuji dengan kuasa, ada juga orang yang diuji dengan wanita. Nah, kalau wanita pula diuji dengan laki-laki. Jadi lawan jenis itu adalah juga sebagai salah satu bentuk ujian. Maka miliki bekal yang cukup supaya kita berhasil dalam ujian. Kita mulai dari ayat yang ke-22. Dari 3 ayat yang kita pelajari dalam pertemuan ini. Walamma, dan ketika. Apabila kita menjumpai kata ketika, berarti kata itu adalah kata yang menerangkan masa, waktu, zaman. Berarti Allah Subhanahu wa taala menerangkan suatu waktu dahulu, suatu masa dahulu telah berlaku kejadian, telah terjadi suatu kejadian. Nah, apa kejadiannya? Nanti akan diterangkan. Kejadian itu adalah penting untuk diperhatikan, karena dalam kejadian itu ada pelajaran. Boleh jadi kejadian itu akan berlaku pada dirimu, wahai orang-orang beriman. Maka apabila dahulu Nabi Yusuf seperti itu dalam menghadapinya, maka hendaknya kamu juga seperti itu dalam menghadapinya. Itu makna kata lamma. Jadi kita jumpa kata lamma itu
fahami, oh ini ada pelajaran dari kisah masa lalu yang pernah terjadi. Walamma balagha asyuddahu, dan ketika telah sampai cukup dewasa Nabi Yusuf alaihi salam. Berarti apabila sampai cukup dewasa berarti sudah beberapa lama Nabi Yusuf dalam istana, bukan langsung masuk istana langsung mendapat ujian, enggak. Berjalan beberapa waktu kemudian Nabi Yusuf mendapat ujian seperti yang dikisahkan dalam ayat ini. Nah, apabila tadi kita sebut bahwasanya Nabi Yusuf dibuang oleh abang-abangnya umur 12, ada yang mengatakan umur 17, kemudian ini berlaku pada umur 30, bermakna Nabi Yusuf sudah cukup besar, sudah cukup dewasa. Kemudian apabila Nabi Yusuf berumur 12 tahun, umur 12 masih kanak-kanak, maka apabila ada wanita dewasa, apalagi berkedudukan sebagai seorang ibu di istana itu, ketika melihat anak umur 12, tentu dia akan melihat dengan kasih sayang, karena seperti anak sendiri meskipun bukan anak kandung, tapi pandangan mata itu pandangan mata ibu kepada anaknya. Nah, tetapi kalau anak itu sudah berumur 30 tahun, nah 30 tahun bukan kanak-kanak lagi. Jadi sudah cukup dewasa, maka ujian berlaku pada diri Nabi Yusuf dari wanita tersebut, karena wanita itu memandang Nabi Yusuf tidak lagi dengan pandangan sebagai seorang anak kecil, tetapi sudah melihat pula sebagai laki-laki dewasa. Disitulah munculnya fitnah. Maka kalau anak kita sudah dewasa, umpamanya sudah tamat sekolah menengah atas, nah lain dengan anak kita yang masih di sekolah rendah, sekolah dasar. Kemudian umpamanya kita koskan dia di luar daerah umpamanya, maka hati-hati ada tidak wanita di sana. Nah, karena boleh jadi kalau anak kita masih kecil, wanita itu melihatnya sebagai anak kecil. Tapi kalau anak kita sudah mulai dewasa, maka wanita itu boleh jadi melihat anak kita itu sebagai lelaki dewasa. Maka pastikan tempat kos anak kita itu, tempat dia menyewa itu adalah tempat yang aman, karena banyak juga terdengar kejadian berlaku perselingkuhan, berlaku perbuatan yang keji, zina di tempat-tempat yang memang di situ terbuka peluang, seperti tempat itu luput dari perhatian orang banyak atau lepas dari pandangan orang banyak. Apalagi Nabi Yusuf alaihissalam di dalam istana, dan yang berkeinginan pula melakukannya adalah istri raja itu sendiri. Nah, kemudian kalau disebut tadi 7 pintu, ada yang mengatakan bahwasanya kamar itu berada di tengah-tengah istana. Karena biasanya kamar raja atau kamar permaisuri biasanya bukan masuk istana langsung bertemu dengan kamarnya, enggak. Masuk istana nanti ada satu pintu, buka lagi pintu itu. Kemudian berjalan lagi bertemu dengan pintu, buka lagi pintu itu. Jadi banyak pintu untuk sampai ke kediaman. Oh, berarti sangat tersembunyi sekali. Nah, tetapi di tempat itu pula lah fitnah atau ujian semakin berat, semakin besar. Jadi ada yang memahami bahwasanya karena al-abwab itu bentuk jamak, pintu-pintu, berarti tempatnya itu sangat jauh dari jangkauan pegawai-pegawai istana. Nah, kalau seperti itu semakin berat pula bagi Nabi Yusuf untuk keluar dari ujian tersebut, karena semakin tersembunyi. Baik, kita lanjutkan. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma, dan ketika telah sampai usia Nabi Yusuf itu cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Ini belum lagi kisah tentang istri raja menggoda, belum lagi. Ini baru tentang Nabi Yusuf. Mengapa disampaikan terlebih dahulu tentang Nabi Yusuf? Karena
Allah Subhanahu wa taala ingin jangan sekali-kali kita berfikir buruk atau berprasangka buruk kepada Nabi Yusuf, karena beliau adalah seorang nabi, seorang rasul maksum yang terjaga, terpelihara. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan terlebih dahulu Yusuf yang nanti akan disebutkan akan digoda oleh istri raja itu adalah yang telah kami berikan hikmah kepadanya. Hikmah maknanya kata-katanya benar, perbuatannya betul, dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, tahu yang baik itu yang dibuat, tahu yang buruk itu ditinggalkan. Itu orang yang memiliki kebijaksanaan, hikmah. Maka ada di antara ulama tafsir memahami bahwasanya hikmah itu bermakna kenabian, kerasulan. Oh, jadi sebelumnya Nabi Yusuf itu belum diangkat jadi rasul, belum. Ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, belum lagi menjadi rasul, masih kecil. Kapan baru? Setelah umurnya cukup dewasa, diberikan hikmah, yaitu kebijaksanaan atau kenabian, wa ilma, dan ilmu yang lebih luas. Yang ilmu itu tidak dimiliki oleh orang lain kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara ulama tafsir memahami ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu mentakwilkan atau mentakbirkan mimpi. Nah, jadi kami berikan kepadanya hikmah dan kami berikan kepadanya ilmu, yaitu ilmu mentakbirkan mimpi. Karena ayat sebelum ini, kita jumpa di ayat sebelum ini, yaitu ayat yang ke-21, walinu'allimahu, dan kami memberikan ilmu kepadanya dan kami mengajarkan kepadanya min ta'wilil ahadits, yaitu mentakbir mimpi. Oh, berarti Nabi Yusuf diberi ilmu oleh Allah, ya ilmu mentakbir mimpi. Wa kadzalika najzil muhsinin, ini ujung dari ayat, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini ujung yang seperti ini menerangkan bahwasanya ini adalah kaidah umum. Kaidah umum maksudnya siapa saja yang berbuat baik, Allah akan memberikan balasan kebaikan. Sama seperti yang Allah berlakukan ke atas Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kata demikianlah maknanya sebagaimana kami memberikan kebaikan kepada Nabi Yusuf karena ia berbuat baik, maka kami pun juga akan memberikan kebaikan kepada siapa saja yang juga berbuat baik. Oh, jadi tidak terhenti balasan kebaikan itu pada orang tertentu saja, tapi pada siapa saja. Termasuk pada kita hari ini, ya. Kalau kita berbuat baik juga akan mendapatkan balasan kebaikan. Selesai sudah penyampaian tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sudah kita kenali sekarang siapa itu Nabi Yusuf dari pemberitahuan Allah. Nabi Yusuf itu adalah orang yang diberi hikmah oleh Allah dan orang yang diberi ilmu oleh Allah. Berarti bukan sembarang orang, bukan. Nah, kalau bukan sembarang orang, nanti ini ada kejadian ini selepas ini. Jangan fahami Nabi Yusuf itu seperti laki-laki biasa. Mungkin laki-laki biasa, kalau ada wanita yang menggodanya, maka dia langsung menyambutnya. Atau kalaupun tidak menyambutnya, ada keinginan dalam hatinya untuk berbuat. Tetapi Nabi Yusuf tidak seperti itu. Itu maksudnya ini. Tidak seperti itu. Jadi susunan ayat sedemikian rupa memagari kepribadian Nabi Yusuf sebagai seorang nabi. Karena kita menjumpai juga ada riwayat dalam tafsir-tafsir, tapi kita tak mau mengambilnya, yaitu kononnya Nabi Yusuf telah menanggalkan pakaiannya, kemudian telah enggak, kita tidak mau sampai ke tahap yang seperti itu, karena itu bisa mencemari, menodai kemuliaan seorang nabi, karena tidak akan mungkin seorang nabi melakukan perbuatan yang seperti itu. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya tentang kejadian. Tadi tentang Nabi Yusuf sudah, sekarang tentang kejadian yang berlaku ke atas Nabi Yusuf, yaitu ketika istri raja yang bernama Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, dan wanita yang Nabi Yusuf itu berada di dalam rumahnya
menggoda Nabi Yusuf, yaitu dengan menundukkan Nabi Yusuf, memerintahkan Nabi Yusuf untuk patuh kepadanya. Perintahnya adalah nanti disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu wahai Yusuf, mendekatlah kamu dan lakukanlah perbuatan seperti yang aku inginkan terhadapmu. Itu adalah godaan dari wanita tersebut. Kemudian yang kita perhatikan adalah kata rawadathu. Ada huruf alif rawadat, ada tambahan alif di situ, menerangkan bahwasanya wanita ini, istri raja ini, dalam menggoda bukan sekali, tapi dalam menggoda itu berkali-kali dengan berbagai macam bentuk. Karena kata rawadathu menerangkan berulang kali. Nabi Yusuf tidak menyambutnya, dia akan gunakan lagi cara yang lain. Dia akan cari lagi bentuk siasat yang lain, sehinggalah pada akhirnya Nabi Yusuf itu akan tunduk, akan patuh. Berarti sangat agresif sekali ya, sangat agresif. Semakin wanita itu bersungguh-sungguh dalam menggoda, maka semakin berat ujian itu bagi laki-laki yang digoda itu. Maka ujian yang dijalani oleh Nabi Yusuf itu sangat berat sekali. Tambah lagi ada kata fi baitiha, huwa fi baitiha, yang Nabi Yusuf itu berada dalam rumahnya. Berarti yang Nabi Yusuf itu berada dalam rumahnya, berarti yang menjadi penguasa di rumah itu siapa? Nah, istri raja itu sendiri. Bermakna yang dihadapi oleh Nabi Yusuf adalah majikannya sendiri. Yang biasanya yang memerintah, yang melarang dalam rumah itu adalah majikan. Sekarang majikan itu pula yang memerintah. Maka menjadi lebih berat lagi. Jadi yang pertama tadi menjadi lebih berat karena godaan berulang kali. Yang kedua menjadi lebih berat ujian itu karena yang meminta itu adalah majikan itu sendiri, yaitu istri raja sendiri. Tentu kalau istri raja akan menggunakan ancaman, kalau kamu tak mau maka kamu akan apa saja boleh dilakukannya. Karena apabila Nabi Yusuf itu dibeli, bermakna Nabi Yusuf itu kedudukannya sebagai apa? Hamba sahaya. Hamba sahaya boleh diperlakukan apa saja, dan yang memperlakukannya tidak akan dipersalahkan karena hamba saya telah dibeli. Maka begitu berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi meskipun ujian berat sekalipun, Nabi Yusuf berhasil. Dengan apa? Dengan iman yang ada dalam hati. Tapi nanti itu kita belum sampaikan ke sana, tetapi kita sebut dahulu untuk menerangkan betapa beratnya ujian yang dijalani. Dan Nabi Yusuf berhasil. Karena keberhasilan dalam ujian itulah Nabi Yusuf diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sampai di situ ujian Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf tidak mau, kemudian nanti dalam pertemuan yang akan datang raja itu membuka pintu dan melihat Nabi Yusuf dan istrinya dalam satu kamar, maka dengan kejadian itu Nabi Yusuf menanggung lagi satu lagi ujian, yaitu ujian berikutnya Nabi Yusuf dipenjara. Tapi kita akan sebutkan bahwasanya raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu tidak melakukan kesalahan, tetapi raja memenjara Nabi Yusuf juga, dan itu adalah ujian lagi bagi diri Nabi Yusuf. Kalau bersalah di penjara itu memang keadilan, menegakkan keadilan. Tapi kalau tidak bersalah di penjara, itu adalah ujian. Jadi Nabi Yusuf menjalani ujian. Sebelum ini ujian dibuang ke dasar sumur, sekarang ujian di dalam istana. Nanti ujian di dalam penjara. Tapi nanti pembahasannya. Jadi kisah Nabi Yusuf yang kita pelajari sekarang ini adalah berkaitan dengan ujian. Namun yang perlu diperhatikan, karena kita juga sekarang diuji.
Yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana Nabi Yusuf menghadapi ujian tersebut. Karena itu yang akan kita jadikan pelajaran. Jadi berat ya, sebab Nabi Yusuf berada di rumah wanita yang memintanya untuk melakukan perbuatan yang tercela itu, an nafsihi, terhadap dirinya. Maknanya Zulaikha menundukkan Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf menyerahkan dirinya, kepada diri Zulaikha, yaitu, wahai Yusuf, kehendak yang mesti kamu ikuti adalah kehendakku. Kehendakku adalah kamu dekat ke sini, aku berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang tercela, yang dilarang denganmu. Itulah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Tapi sebelum sampai ke situ, itu baru keinginan yang disampaikan ya. Yang diterangkan adalah tentang Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Sekarang tempat Zulaikha menggoda Nabi Yusuf itu di mana tempatnya? Wa ghallaqatil abwab. Wa ghallaqat, yaitu istri raja, wanita itu atau Zulaikha itu menutup atau mengunci al-abwab, pintu-pintu. Oh, berarti tempatnya di satu kamar. Yang di kamar itu ada pintu. Kemudian biasanya difahami kalau pintu satu kamar, kalaupun banyak pintunya, ada berapa pintunya? 2, 3. Tapi karena di sini al-abwab banyak, maka difahami oleh ulama tafsir bahwasanya kedudukan kamar itu di tengah-tengah istana. Jadi kamar itu meskipun banyak pintunya, dia ditutup, dikunci, kemudian tempatnya itu pula berada di tengah-tengah istana, berarti jauh dari pandangan pegawai istana. Berarti apabila tempat itu semakin sunyi, semakin jauh dari pandangan mata orang banyak, maka ujian yang dijalani ketika itu semakin berat. Nah, kita lihat ya, penyampaian ayat ini begitu hebat ya, dalam menerangkan seperti apa Nabi Yusuf itu menjalani musibah itu. Oh, rupanya berat dalam menjalani musibah. Yang memintanya adalah istri raja, tempatnya pula di tengah-tengah istana, dan pintu itu pula terkunci, dan menguncinya pula istri raja itu mengunci ghallaqat, bukan aghlaqat. Kalau aghlaqat mengunci biasa, kalau ghallaqat mengunci rapat-rapat. Kalau ada biasanya apa itu? Palang pintu itu, pengunci itu. Kalau umpamanya ada 2-3 kunci, ketiga-tiga kunci itu dipakai semua. Biasa kan kita ada pintu kunci di atas satu, kunci di bawah satu. Kalau satu saja yang dikunci, itu masih belum lagi bermakna ghallaqat. Kalau ghallaqat, yaitu kunci bawah, kunci atas, letakkan pula lagi barang, dipalangkan lagi pintu. Itu namanya ghallaqat. Oh, ya, dahsyatnya cerita ini. Berarti semakin jauh dari pencapaian orang lain. Jadi tinggal berdua saja lagi, tak ada yang lain. Kita teringat hadis Nabi ya, apabila ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan, bersunyi-sunyian, maka yang ketiganya siapa? Syaitan. Maka berat sekali, karena syaitan sudah ada bersama dengan mereka di tempat itu. Wa ghallaqatil abwab, dan wanita itu mengunci pintu-pintu, waqalat, dan berkata. Tadi menjelaskan perbuatan wanita itu mengunci pintu. Sekarang pula ayat ini menerangkan apa ucapan yang keluar dari mulut wanita itu. Boleh jadi wanita itu ada yang diam saja. Kalau diam saja masih belum berat ujian. Tapi kalau dah memanggil wanita itu, hai talak, mari kemari wahai Yusuf. Wah, apalagi dengan suaranya yang serak-serak basah, yang suaranya yang gemah gemulai. Subhanallah. Itu kalau kita bawa, ini menerangkan perkataan. Tadi menerangkan perbuatan wanita itu mengunci pintu. Sekarang
perbuatan wanita itu mengeluarkan kata-kata hai talak. Hai talak maknanya hayyatu nafsi laka, aku siapkan tubuhku ini untukmu. Nah, itu maknanya. Dari sisi bahasanya, diriku ini kuserahkan kepadamu, atau begitu juga bolehlah. Dalam bahasa Arabnya hayyatu nafsi, aku sudah menyiapkan tubuhku ini lak, bagimu. Kalau sudah perkataan seperti itu terdengar oleh laki-laki, laki-laki ini pula laki-laki normal dan masih bujang pula, dan usianya usia yang sekuat-kuatnya pula, yaitu badannya kuat, kemudian ya biasalah kalau laki-laki pun juga keinginannya kuat. Dalam keadaan seperti ini, kemudian pintu pula sudah terkunci, dan yang meminta pula adalah majikan sendiri. Allahu Akbar. Tapi bagaimana dengan Nabi Yusuf dalam menghadapi ujian yang berat seperti itu? Qala, langsung dijawab di sini. Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Tak peduli siapa yang meminta, tak peduli. Dalam keadaan seperti apa sekarang, aman sekalipun, tak peduli. Karena ketika itu hati itu teringat Allah, karena beriman kepada Allah. Qala, berkata Nabi Yusuf, ma'adzallah. Ma'adza berbaris di atas karena maf'ul mutlak, yaitu a'udzubillahi ma'adzallah. Bermakna Nabi Yusuf menjawab dengan sungguh-sungguh, tidak, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang terkutuk, dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela, perbuatan yang keji. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Kalau mau disambung lagi, apapun risikonya akan kutanggung. Sudah tak peduli dengan lain. Apa sebab? Sebab sisi keimanan yang ada dalam diri menguasai sisi yang satu lagi, yang juga ada pada setiap manusia. Yang namanya manusia pasti ada yang satu sisi lagi, kecuali malaikat. Apa satu sisi lagi? Hawa nafsu ada pada setiap manusia. Para nabi dan rasul ada memiliki hawa nafsu, ada. Para nabi dan rasul juga berumah tangga, beristri. Nah, tetapi Nabi Yusuf alaihi salam dengan keimanan yang ada pada dirinya dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga keluar dari mulutnya perkataan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Lanjutan dari perkataan Nabi Yusuf, sesungguhnya innahu, dia. Nah, dia ini siapa? Nah, ada dua tafsiran. Sesungguhnya dia Rabbi, sesungguhnya dia Tuhanku. Tuhanku maknanya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahsana mathwaya, yang telah berbuat baik kepadaku, yaitu aku dibuang oleh abangku di dasar sumur, kemudian Allah lah yang mentakdirkanku sampai ke istana ini. Apabila belas kasihan Allah begitu besar kepadaku, akankah aku akan membalasnya dengan kemaksiatan? Oh tidak, kira-kira begitu maknanya. Atau tafsiran yang kedua, yaitu ini banyak juga ulama tafsir yang mengambilnya, yaitu innahu, sesungguhnya dia maknanya dia raja, dia suami wanita itu. Sesungguhnya dia, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia, suamimu wahai wanita, adalah tuanku, majikanku yang telah berbuat baik kepadaku, yaitu dialah yang memerintahkanmu untuk melayaniku, yaitu memberikan tempat yang baik, memberikan makanan, memberikan apa saja yang kuperlukan. Sudah banyak perbuatan baiknya kepadaku, maka tidak akan mungkin aku mengkhianati majikanku yang telah berbuat baik kepadaku, yaitu dengan melakukan perbuatan yang tercela dengan istrinya. Aku tak akan buat. Tak akan mungkin aku balas kebaikan dengan keburukan. Jadi ada alasan yang keluar dari mulut Nabi Yusuf alaihissalam selepas mengatakan qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian ada alasannya, yaitu aku tidak akan buat melakukan kejahatan, tidak akan aku lakukan kejahatan itu, karena aku berlindung kepada Allah. Allah telah memberikan banyak kebaikan kepadaku.
Dan aku tidak akan melakukan kejahatan itu, karena yaitu Tuanku yang telah memberikan kebaikan banyak sehingga memberikan tempat kepadaku di istana ini. Aku akan melakukan kejahatan, yaitu dengan melakukan perselingkuhan dengan istrinya pula. Oh tidak, saya tidak akan melakukan. Bermana orang yang seperti ini, orang yang menggunakan akal. Akal. Biasanya orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang hilang akal. Hilang akalnya. Lupa dia itu siapa. Lupa dia itu adalah orang yang banyak mendapatkan kebaikan dari orang yang telah mempercayainya. Maka jangan sampai mengkhianatinya. Kalau sebagai hamba lupa kepada Allah, jangan sampai lupa kepada Allah yang telah banyak memberikan rahmat, limpahan karunia. Karena apabila melupakan Allah, yaitu dengan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala sehingga larangannya yang dilanggar, maka bermakna telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah hendaknya para pemuda yang kita harapkan, yaitu para pemuda yang menggunakan akal. Dalam keadaan bagaimanapun tak pernah hilang akal. Tapi pula musuh pandai, maka dihilangkan akal-akal pemuda ini supaya banyak melakukan kejahatan. Bagaimana cara menghilangkan akal pemuda ini? Minum minuman keras, mabuk. Bagaimana cara menghilangkan akal pemuda-pemuda ini sehingga lemah umat ini? Narkoba, yaitu obat-obat ganja, yang obat-obat yang terlarang itu, supaya hilang akal pemuda ini sehingga melakukan kejahatan. Maka kalau kita mendengar ada ini obat-obat terlarang ini masuk, yaitu ganja, narkoba ini masuk, berarti itu adalah datangnya dari orang-orang yang ingin umat ini atau bangsa ini hancur. Dan kalau ada orang yang bersyubhat maknanya ikut serta dalam melakukan bisnis itu, maka dia adalah orang yang mengkhianati bangsa ini, negara ini. Dia yang ikut serta menghancurkan negara ini. Ada tidak oknum dari aparat yang ikut serta pula? Ada, karena dia ingin dapatkan habuan dunia. Maka dia telah mengkhianati Allah Ta'ala, mengkhianati pendiri bangsa ini, para pejuang, para pahlawan, mengkhianati bangsa ini yang mereka ingin menjadi bangsa yang kuat sehingga memiliki martabat, marwah di antara bangsa-bangsa di dunia. Kita lihat dahulu ada namanya perang apa namanya? Perang candu. Itu adalah perang untuk melemahkan satu bangsa itu. Maka hendaknya kita menjaga diri, karena akal itulah yang akan menyelamatkan. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam, memberikan alasan yang menerangkan Nabi Yusuf dengan menggunakan akal terselamat. Innahu la yuflihudz zalimun. Ada yang mengatakan ini masih lagi dari perkataan Nabi Yusuf, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Wah, ini perkataan ini keluar dari orang yang berakal. Orang yang tidak berakal malah melakukan perbuatan yang zalim. Karena orang yang zalim sebenarnya orang yang bukan menzalimi orang lain. Orang yang zalim itu sebenarnya adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, bukan menganiaya orang lain, sebenarnya menganiaya diri sendiri. Nabi Yusuf tak mau melakukan yang seperti itu. Maka Nabi Yusuf menjaga dirinya. Kemudian diterangkan lagi. Ini dalam kisah berikutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Ini berkaitan dengan maksud, berkaitan dengan keinginan. Keinginan itu di mana? Di hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang seperti apa hati Zulaikha itu, seperti apa. Dan seperti apa pula hati Nabi Yusuf itu. Tadi di mana tempatnya? Di dalam kamar. Kamar itu dalam keadaan bagaimana? Terkunci. Tempatnya berada di tengah-tengah istana. Dalam keadaan seperti itu, tak ada yang lain. Hanya mereka berdua saja di dalam itu.
Allah menerangkan tentang seperti apa hati Zulaikha itu. Oh, rupanya walaqad hammat bihi. Zulaikha itu bermaksud ingin melakukan perbuatan yang tercela dengannya. Kemudian wa hamma biha laula arraha burhana rabbih. Dan kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat tanda kekuasaan Tuhannya, niscaya Nabi Yusuf juga bermaksud demikian dengan Zulaikha. Oh, berarti dua hati yang berbeda. Satu hati Zulaikha ada berkeinginan, satu lagi hati Nabi Yusuf tidak ada berkeinginan. Tapi sebagai manusia biasa, adakah keinginan? Sebagai manusia biasa ada keinginan, tapi keinginan itu hilang karena ada melihat tanda kekuasaan Allah. Nah, biasanya kalau manusia biasa dalam keadaan sehat ada keinginan untuk melakukan perhubungan suami istri umpamanya. Ya, dalam keadaan sehat biasa. Tapi kalau sudah sakit umpamanya, sudah penyakit, nah keinginan itu hilang. Ada keinginan itu dalam keadaan biasa, ada, tapi bisa jadi hilang. Apa yang membuatnya hilang? Derita sakit. Tapi Nabi Yusuf yang membuat keinginan itu hilang adalah melihat tanda kekuasaan Allah. Wah, hebat sekali ayat ini. Berarti macam mana petua untuk menghilangkan keinginan-keinginan? Ini masa-masa muda ini. Maka caranya adalah dengan membangunkan keimanan dalam hati anak-anak muda itu. Dengan membangunkan keimanan, maka tidak akan mengikuti kehendak hawa nafsu. Ada keinginan itu ada, tapi dia tak akan mengikuti. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam di dalam tafsir, apabila kita melihat ayat ini, hilang keinginan itu karena tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang menghilangkan itu ketakutan. Kalau sudah takut, itu hilang sudah. Nah, tadi umpamanya mengasihi anak. Seorang ibu pasti nalurinya, instingnya mengasihi anaknya, menyayangi anaknya. Tapi kalau rasa takut sudah menguasai hati ibu itu, maka anak yang dikasihi pun akan ditinggalkan. Nah, ini kejadian pada waktu gempa di Mesir dahulu. Ibu ini tinggal di lantai 9, kami tinggal di lantai 10. Kemudian gempa bergoncang, bangunan yang tingginya 10 lantai itu bergoncang. Maka yang di atas itu terasa goncangannya dahsyat sekali. Gempa, maka semua berlarian keluar. Tidak menggunakan lift, sudah tak sempat lagi menggunakan tangga. Sampai di bawah ada seorang ibu memekik, anak saya, lupa anak dia. Sudah ditinggalkan. Karena apa yang membuatnya lupa? Padahal ibu tak akan mungkin dia melupakan anaknya kalau dibawa kepada keadaan biasa. Tapi keadaan ini bukan keadaan biasa, ini keadaan dalam ketakutan. Nah, dalam keadaan ketakutan itu, takut itu menghilangkan ingatan ibu itu kepada anaknya. Seakan ibu itu tak mengasihi anaknya lagi, ditinggalkannya anaknya. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau ayat Al-Quran nanti tentang kiamat, begitu juga. Ada yang meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan orang tua, meninggalkan anak, meninggalkan adik keluarga, masing-masing sibuk dengan diri masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, dari bapaknya, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya. Masing-masing sibuk dengan diri masing-masing. Macam mana bisa seperti itu? Karena kedahsyatan akhirat itu, kiamat itu. Maka begitu jugalah keadaan Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ada yang mengatakan Nabi Yusuf alaihi salam ada keinginan, tapi ketika keinginan itu muncul, Nabi Yusuf melihat tanda kekuasaan Allah, yang dengan tanda kekuasaan Allah itu tidak berkeinginan lagi. Ada juga yang seperti itu. Tetapi kita tidak ingin membawa kepada tafsiran yang bisa mencemari kepribadian seorang nabi, yaitu yang dijaga dan dipelihara oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami menjauhkan darinya kejahatan dan perbuatan keji. Berarti Allah memuji Nabi Yusuf. Nah, apabila Allah memuji Nabi Yusuf, bermakna Nabi Yusuf berada pada kedudukan yang mulia. Maka apabila Nabi Yusuf berada pada kedudukan mulia yang dipuji oleh Allah, jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tempatkan Nabi Yusuf sebagai seorang nabi yang mulia. Innahu min ibadinal mukhlasin. Apalagi ujungnya, yaitu sesungguhnya Allah, ujung dari ayat ini, sesungguhnya sesungguhnya dia Nabi Yusuf min ibadinal mukhlasin, adalah dari kalangan hamba-hamba kami yang kami pilih. Berarti tidak akan mungkinlah Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang mencemari kepribadiannya sebagai seorang nabi, karena ia adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti 3 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang ujian yang berat yang dijalani oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam istana. Kita menyangka dalam istana tak ada lagi ujian, seperti yang pernah berlaku pada diri Nabi Yusuf ketika masih lagi bersama dengan ahli keluarganya. Tetapi rupanya ada juga ujian dalam bentuk yang lain. Sebenarnya hidup kita ini adalah ujian. Dan tak pernah satu saat pun sebenarnya yang kita lalui ini yang lepas dari ujian. Hanya saja ujian itu bermacam-macam. Dan satu lagi, ujian itu ada kalanya berat, ada kalanya ringan. Sekarang nih sedang mengaji nih, ada ujian atau tidak nih? Ada. Itu yang terangguk-angguk itu berat sekali ujiannya. Karena matanya sudah berat, ingin mendengar juga, tetapi sudah sangat mengantuk sekali ujian. Maka hidup kita ini sebenarnya setiap saat menjalani ujian. Sampai kapan ujian ini akan berakhir? Sampai nyawa dicabut dari badan. Kami telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nabi Yusuf diuji, Nabi Yusuf berhasil, maka amal terbaik ia lakukan. Mudah-mudahan kita pun juga ketika diuji oleh Allah, kita dapat berhasil dalam ujian, dan Allah menyediakan balasan kebaikan untuk orang-orang yang berhasil dalam ujian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.